Edi coaching wawancara kan Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Suroso selaku penasihat praktik CGP Angkatan 7 yang saya hormati dan berbahagia, Mas Edi atau Pak Edi yang saat ini menjadi koce, di mana kemarin telah melakukan kegiatan praktek pembelajaran, yaitu tentang pembelajaran emosional dan pembelajaran berdiferensiasi, di mana sebelumnya saya sudah melakukan kegiatan itu, kemudian mengimbaskan kepada teman sejawat yaitu Pak Edi, yang kemarin sudah dilakukan pada tanggal 19 Mei 2023. Nah, setelah melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, maka ada di sini adalah coaching pasca observasi. Yang pertama, saya akan menanyakan kabar, bagaimana kabarnya Pak Edi saat ini? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih waktunya Pak Edi. Ya, untuk menyempatkan kita bisa bercakap-cakap pada kesempatan siang hari ini. Ya, semoga selalu bahagia dan senang Pak, membantu kami sebagai CGP yang selama ini selalu merepotkan teman-teman. Ya. Untuk perasaan Pak Edi ketika sebelum melakukan pembelajaran dan setelah melakukan pembelajaran, bagaimana Pak Edi perasaannya? Untuk pertama nih, sebelum pelaksanaan praktik, mungkin yang saya rasakan itu saya agak sedikit nervous, mungkin ya panik, karena ya gimana ya, belum pernah merasakan pembelajaran yang seperti itu. Terus saat pelaksanaan praktik, saya juga agak canggung atau agak apa atau gimana, karena ini biasanya saya belajar diamati hanya oleh siswa, belajar kegiatan pembelajaran pada saat itu saya diamati oleh teman saya, jadi agak panik atau mungkin nervous sedikit. Iya. Dan setelahnya bagaimana Pak? Untuk setelahnya ya alhamdulillah, rasanya itu senang dan juga ada rasa lega gitu. Oh iya, karena ada pengamat ya. Iya. Kalau pengamat itu otomatis dinilai seperti apa gitu ya. Untuk pengalaman itu nanti bisa diimbaskan kepada teman-teman seperti apa langkahnya agar tidak mengalami nervous atau canggung gitu Pak Edi. Kemudian Pak Edi, dalam pembelajaran tersebut kan mempunyai tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, apakah pembelajaran yang dilakukan Pak Edi itu sudah mencapai tujuannya anak-anak itu dalam belajarnya? Ya, berdasarkan yang saya buat, tujuan yang saya buat di SPP itu ada 3, insya Allah semuanya sudah mencapai. Seperti tujuan saya yang pertama itu, setelah siswa mengamati video, alhamdulillah siswa mampu menyebutkan atau mengidentifikasi minimal 6 cara menjaga alat reproduksi. Itu tujuan saya pertama. Terus tujuan saya yang kedua itu adalah setelah siswa berdiskusi kelompok, setelah itu siswa mampu untuk mempresentasikan kelas dengan baik. Lalu tujuan saya yang terakhir itu ada melalui uji kerja, siswa uji kerja. Setelah itu siswa juga mampu untuk membuat produk atau hasil berdasarkan minatnya masing-masing, seperti membuat puisi, membuat lagu, dan juga menggambar dalam tema cara menjaga alat reproduksi pada remaja. Oh iya, terima kasih. Luar biasa, walaupun nervous tadi ternyata bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Ya.
Berarti di situ ada hal-hal yang sudah baik ya Pak di pembelajaran tersebut. Nah, hal-hal baiknya itu apa saja kira-kira Pak? Mungkin hal yang baik yang dapat saya dapatkan, mungkin saya bisa menerapkan model dan juga metode, insya Allah dengan lancar dan juga baik, dan juga mungkin sebagian besar siswa juga mampu mengikuti pelajaran saya dengan baik pula. Ya, alhamdulillah. Jadi, dalam pembelajaran itu apakah ada juga Pak kelemahan atau kekurangan yang timbul dari siswa atau mungkin dari guru? oh ya pasti, mungkin untuk dari siswa sendiri ada beberapa antusias siswa itu kurangnya motivasi dalam belajar. Mungkin ada 1, 2 orang sampai 3 orang itu ketika saya tanya mungkin ya kurang memahami atau kurang dapat mengikuti pembelajaran gitu. Iya, itu mungkin terjadi karena apa? Mungkin kondisi-kondisi siswa ya. Iya. Kemudian Pak, kalau dilihat diukur dari penilaian misalkan angka 0 sampai 10, dari 0 sampai 10, kira-kira pembelajaran yang Pak Edi lakukan itu Pak Edi bisa menilai sampai apa berapa ya? Ya mungkin ini saya kira poin 7 gitu. 7? Iya. Belum sampai 9 Belum ya? maksimal, saya rasa saya belum maksimal gitu. Ya, tidak apa-apa karena baru pertama mungkin kemudian bisa nanti meningkat 8, 9 atau mungkin sempurna sampai 10. Iya, amin. Kemudian dari ada kekurangan itu ada yang perlu ditingkatkan. Yang perlu mungkin dalam pembelajaran berikutnya itu apa yang perlu ditingkatkan oleh Pak Edi? Yang saya tingkatkan mungkin dalam pengaktifan siswa begitu, dan juga mengcover kebutuhan belajar murid sesuai dengan minat belajarnya. Oh iya, berarti nanti Pak Edi tetap berusaha mengcover ya. Ya. Caranya bagaimana Pak? Mengcover kebutuhan belajar siswa itu bagaimana ya? Nanti saya akan menggunakan model pembelajaran dengan berdiferensiasi. Diferensiasi ya. Seperti apa itu Pak? Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan dari minat siswa itu masing-masing. Oh gitu. Jadi ada beberapa diferensiasi itu. Seperti dari apa Pak yang pertama itu? Yang pertama itu ada diferensiasi konten. Oh, konten. Materi Pak Ya, materi. Kemudian Terus selanjutnya diferensiasi proses dalam proses penyampaian materi. Terus yang terakhir itu diferensiasi produk, nanti hasil dari yang siswa buat. oh, iya. Jadi menguatkan lagi dari pembelajaran yang pertama, kan ada kekurangan-kekurangan nanti di lagi ya. Berarti nanti ada rencana untuk mencoba atau mengulang lagi pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran diferensiasi ini Pak? Insya Allah ada. Ada. Ini waktunya kira-kira kapan ini? Ya berhubung ini mau ujian akhir untuk kelas, jadi nanti insya Allah setelah bulan Juli, pertengahan Juli itu. Jadi nanti awal masuk. Ya, untuk awal masuk tahun ajaran 2023-2024. Iya. Pak Edi punya komitmen atau tanggung jawab di dalam pembelajaran, terutama untuk tadi Pak diferensiasi ya Pak ya, dan sosial emosional seperti kemarin itu. Komitmen atau tanggung jawabnya Pak Edi seperti apa ini Pak Edi dalam pembelajaran? Ya, untuk komitmen saya juga akan berkomitmen atau bertanggung jawab dalam pembelajaran yang saya lakukan agar murid itu memiliki kepekaan sosial dan juga karakter yang baik, dan juga mempunyai komitmen membangkitkan motivasi belajar anak.
motivasi Pak ya, penting ya. Jadi membangkitkan motivasi itu hal yang sangat penting untuk pembelajaran bagi siswa. Begitu. Iya Pak Edi, komitmennya sudah cukup bagus, itu luar biasa, nanti bisa dilaksanakan dengan baik ya, semoga nanti berhasil dalam pembelajaran itu. Begitu. Semoga anak-anak bisa mencapai kebahagiaan mereka nih Pak Edi, sesuai dengan cita-citanya masing-masing. Terima kasih Pak Edi waktu yang telah diluangkan untuk coaching pada kesempatan siang hari ini. Sukses selalu Pak Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.